Shalom Sobat Tutika Ikanaan, jumpa lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Kamis ini, tanggal 10 September 2020. Teman-teman, tema yang akan kita renungkan dalam sate kali ini judulnya adalah Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Teman-teman ingat ya kisah Abraham minggu lalu, di mana kita membahas bahwa Abraham itu adalah anaknya Terah. Adiknya Abraham itu namanya Haran, meninggal dunia. Dan anaknya Haran namanya Lot. Terah, Abraham, dan Lot keluar dari Ur Kasdim, berjalan ke sana kemari, dan akhirnya Abraham dan Lot tiba di Sodom. Dalam kisah terdahulu terlihat betapa setianya Abraham kepada Allah. Jalannya dipandu oleh Allah, Abraham juga diberkati oleh Imam Melkisedek. Pokoknya gak putus-putusnya Abraham berkomunikasi dengan Allah. Nah, kita mau baca kisahnya ya, meskipun panjang, kita mau baca bareng-bareng pelan-pelan ya. Dari Kejadian 18 ayat 16 sampai pasal 19 ayat 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu, berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang, mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, walau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham.
dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah teman-teman, coba kita lihat ayat 17-19 ya. Di sana terlihat seolah-olah Allah sedang bertanya. Masa sih Allah yang Maha Tahu kok bertanya? Seperti melakukan cek dan recheck. Nah, dalam studi Alkitab itu disebut anthropomorphism. Seolah Allah adalah manusia. Tapi intinya gengs, bahwa Allah itu tidak sembarang menghukum. Ia justru mempertimbangkan segala sesuatu. Di ayat 19 disebut, sebab aku telah memilih dia. Dalam bahasa Ibrani itu disebut yada, artinya mengenal. Ya, Allah memilih Abraham karena Allah mengenalnya, seperti seorang karib. Karena itu Allah memilihnya. Lalu, apa yang akan didoakan Abraham jika ia tidak tahu apa pokok doanya? Allah memberitahunya bahwa ada persoalan. Karena itulah maka Abraham berdoa. Apa yang didoakan Abraham? Yang didoakan adalah penduduk Sodom dan Gomora. Di dalam ayat 20 disebutkan, sesungguhnya sangat berat dosanya. Coba perhatikan guys, Abraham itu menunjukkan unsur-unsur watak yang luhur, yakni kemurahan, kasih sayang, kepekaan, dan perhatiannya terhadap kebenaran di dalam Allah dan manusia. Abraham itu solider dan perhatian terhadap sesamanya. Dan karena ia saling mengenal dengan Allah, maka Abraham itu memberanikan diri untuk tawar-menawar. Kalau ada 50 orang saja yang baik, Abraham minta agar kota itu enggak dihukum. Lalu tawarannya menjadi 45, lalu menjadi 40, kemudian 30, 20, dan akhirnya 10. Memang sih pada akhirnya kota Sodom dan Gomora dimusnahkan. Dari kitab lain kita mengetahui bahwa Atma dan Seboim juga ikut hancur. Hanya kota Zoar yang tidak hancur dan Lot pergi ke sana. Lalu apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Seperti dalam Matius 22 ayat 39, teman-teman ingat? Isinya adalah kasihilah sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita harus sering bersyafaat ya teman-teman, mendoakan sesama kita. Jangan hanya mendoakan diri sendiri. Jika kita menerima kabar buruk tentang seseorang, anggap saja itu sebagai panggilan Allah untuk kita, dan kita wajib mendoakan mereka. Jika Abraham sungguh-sungguh membela dan memohon terus kepada Tuhan, maka demikianlah kita yang telah mengenal Tuhan. Kita juga bisa memohon apapun untuk Tuhan kabulkan. Tuhan memberkati kita semua. Hai guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan mari kita sama-sama belajar untuk berdoa, syafaat, dan mendoakan orang lain. Jangan hanya kita mendoakan diri kita sendiri. Nah, untuk menutup saat teduh kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang telah dibawakan oleh Rosul Yunita ya Tuhan. Kiranya renungan yang dibawakan oleh Rosul Yunita, kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami, mengasihi orang lain, seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri ya Tuhan. Kami juga mau belajar mendoakan orang lain ya Tuhan, belajar untuk melihat orang lain, belajar untuk mendoakan orang lain, jangan hanya mendoakan diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang terus membantu setiap kami dalam belajar mengasihi, dalam belajar berdoa untuk orang lain ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus turun tangan, Engkau yang terus membantu. Kiranya doa ini aku panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa, besok kita ada saat teduh lagi di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkatnya. Nah, buat kalian yang punya pergumulan ataupun pertanyaan, ayo DM Instagram Youth GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Youth GKI Kanaan ya. Jangan lupa
hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, kembali lagi dalam obrolan santuy anak milenial. Nah, di sini tempat kita mengenal Tuhan pada zaman now ini loh. Tema kita hari ini sih Why We Feel Lonely. Berarti kita secara nggak langsung kita bakal bahas tentang loneliness. Enggak, teman ada, maksudnya kayak pasti setiap manusia ada pengen ngerasa sendiri. Iya, sebenarnya cara kita mengatasi kekosongan dalam hati adalah dengan melihat bahwa yang dapat mengisi hati kita adalah Tuhan ya sebenarnya pada dasar itu. Ada nih orang, dia tuh merasa lonely. Nah, dia tuh bukan merasa lonely, lebih tepatnya dia tuh merasa bebannya tuh dia berat sendiri kok dibandingin yang lain. Gimana tuh kok? Justru ketika lu ngerasa beban lu berat, lu harus kasih itu ke Tuhan dan lu bilang ke Tuhan, Tuhan, beban gue ini berat ya, tapi gue mau pikul sama-sama Tuhan. Nah, tapi Tuhan tetap berkata, ayo kita pikul barengan, dan jangan ngerasa lu pikul ini sendiri.